Pada video kali ini kita akan membahas apa itu penerapan ilmu geografi dalam aspek lingkungan. Yang pertama itu pengertian lingkungan dalam geografi. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang dimana dia itu mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Definisi ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan tidak hanya berupa kondisi fisik seperti sumber daya alam, air, tanah, udara, energi, flora dan fauna, tetapi juga mencakup interaksi sosial manusia yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. Selanjutnya yaitu sistem lingkungan. Sistem lingkungan adalah kesatuan yang teratur dan saling berinteraksi antara komponen-komponen makhluk hidup atau biotik dan komponen tak hidup atau abiotik di suatu tempat. Sistem ini membentuk suatu kesatuan yang dinamis dan kompleks yang disebut ekosistem. Setiap komponen dalam sistem lingkungan saling bergantung dan berinteraksi untuk menjaga keseimbangan serta produktivitas lingkungan. Sistem ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitarnya. Jika salah satu komponen mengalami perubahan, maka sistem tersebut dapat beradaptasi atau mengalami perubahan keseimbangan yang berpotensi mempengaruhi kelangsungan hidup dalam ekosistem tersebut. Materi yang kedua yaitu konsep lingkungan berkelanjutan. Konsep lingkungan berkelanjutan di sini maksudnya adalah prinsip pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dimana dilakukan dengan cara menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Lingkungan berkelanjutan ini mengandung unsur ketahanan, keseimbangan, dan keterkaitan yang memungkinkan manusia memenuhi kebutuhannya tanpa melebihi kapasitas ekosistem pendukungnya. Prinsip ini juga mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang agar pembangunan dapat berlangsung tanpa merusak sumber daya alam dan kondisi lingkungan hidup. Pandangan dari Komisi Brundtland tahun 1987 yang dimana dia menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Prinsip-prinsip lingkungan berkelanjutan ini meliputi yang pertama itu pemenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini adalah prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan yang memastikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan. Yang kedua, menghormati daya dukung ekosistem dengan menjaga kondisi lingkungan agar tidak menurunnya kualitasnya. Yang ketiga, mengelola sumber daya alam secara efisien dan hemat, mencegah pemborosan penggunaan sumber daya, serta mengurangi polusi dan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang keempat, melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan untuk menciptakan kesadaran dan tanggung jawab bersama terhadap keberlanjutan lingkungan. Yang kelima, menjaga keanekaragaman hayati sebagai bagian penting dari keseimbangan ekosistem. Yang keenam, menerapkan prinsip hati-hati dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. Yang ketujuh, mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang dalam pembangunan. Yang kedelapan, mendorong peningkatan kualitas lingkungan secara berkelanjutan dengan menetapkan tujuan dan target yang terukur serta evaluasi berkala terhadap pencapaiannya. Materi yang ketiga yaitu dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan. Dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan ini sangat beragam dan dapat menimbulkan kerusakan serius pada ekosistem. Misalnya yang pertama itu ada penebangan hutan dan deforestasi yang menyebabkan hilangnya habitat flora dan fauna, fragmentasi habitat, serta berkontribusi pada perubahan iklim dan terganggunya siklus air. Yang kedua itu ada pencemaran lingkungan dari limbah industri, sampah plastik, dan emisi gas rumah kaca yang meracuni udara, air, dan tanah serta memperburuk perubahan iklim. Yang ketiga, perburuan liar dan perdagangan hewan yang tidak berkelanjutan, yaitu menyebabkan penurunan populasi spesies dan gangguan pada rantai makanan serta stabilitas ekosistem. Yang keempat, penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan, yaitu dapat mencemari tanah, membahayakan kesehatan manusia dan hewan, serta membunuh organisme yang penting bagi keseimbangan ekosistem.
Dampak negatif ini dia itu juga berpengaruh pada kehidupan manusia, yaitu meningkatkannya risiko bencana alam seperti banjir, tanah longsor, penurunan kualitas air dan kesehatan, kehilangan keanekaragaman hayati, konflik sosial dan ekonomis, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam ini perlu kita kelola agar dia itu tidak punah dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pengelolaan sumber daya alam ini adalah suatu upaya untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, efisien, dan berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pengelolaan sumber daya alam ini itu mencakup berbagai aspek. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan penduduk sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Yang kedua, menjaga keseimbangan dan kesehatan ekosistem agar fungsi lingkungan ini tetap optimal. Melakukan konservasi, memperhatikan aspek sosial. Contohnya yaitu penerapan praktik kehidupan berkelanjutan yang menjaga kesehatan hutan, pertanian berkelanjutan yang menghindari pencemaran, serta penebangan yang memperhatikan reklamasi dan pengelolaan limbah agar lingkungan ini tidak rusak. Nah, di mana dia itu bertujuan menjamin keberlanjutan ketersediaan sumber daya alam. Materi selanjutnya yaitu penerapan prinsip-prinsip geografi dalam pengelolaan sosial. Yang pertama itu ada prinsip distribusi atau penyebaran. Prinsip ini digunakan untuk menganalisis persebaran fenomena sosial seperti penduduk, sumber daya, dan aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Yang kedua ada prinsip intelarasi atau keterkaitan, di mana dia itu menjelaskan hubungan saling terkait antara fenomena sosial maupun antara fenomena sosial dan fisik. Yang ketiga prinsip deskripsi atau penggambaran, berkaitan dengan penggambaran dan pemahaman karakteristik suatu wilayah secara rinci. Yang keempat ada prinsip korologi atau keruangan, di mana prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip distribusi, interrelasi, dan deskripsi yang menelaah fenomena secara komprehensif berdasarkan ruang dan waktu. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini, pengelolaan sosial dapat lebih efektif dalam perencanaan pembangunan, penyelesaian konflik sosial, pengelolaan sumber daya manusia dan alam, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Materi terakhir yaitu pelestarian dan konservasi. Pelestarian ini adalah rangkaian upaya untuk menjaga, melindungi, dan memelihara lingkungan agar tetap seimbang dan berkelanjutan, di mana dia ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam seperti air, udara, tanah, dan hutan tetap tersedia dan tidak rusak sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Pelestarian juga mencakup usaha menjaga fungsi lingkungan agar daya dukung dan daya tampungnya tetap optimal. Sedangkan konservasi adalah upaya perlindungan, pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana agar sumber daya tersebut tetap lestari dan tidak habis digunakan. Konservasi ini bertujuan melindungi keanekaragaman hayati, mencegah kepunahan spesies, memelihara proses ekologi, serta menjaga kualitas sumber daya alam agar tetap dapat mendukung kehidupan secara berkelanjutan. Konservasi ini dilakukan melalui berbagai langkah seperti survei, penelitian, pendidikan, dan mengatur pemanfaatan rehabilitasi lingkungan yang rusak. Pelestarian fokus pada menjaga kelangsungan fungsi dan kualitas lingkungan, sedangkan konservasi di sini itu menitik beratkan pada pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Keduanya saling melengkapi dan dalam usaha menjaga bumi sebagai tempat tinggal yang nyaman dan lestari bagi seluruh makhluk hidup.